Ini kalau saya tekan pada bagian ini, ujung kaki ini bergerak ya. Jari di jempol bergerak. Nah, ini berhubungan langsung dengan jempol ya, dari sini. Berhubungan langsung dengan jempol, ini titik terdekatnya. Ada masalah pada bagian ini, maka ini kita pijat. Kalau misalkan di sini bengkak, yang dipijat di bagian ini dulu ya. Jadi selanjutnya untuk jari tengahnya di bagian ini. Ini jarak yang lebih jauh titik refleksinya. Jadi ini ada hubungannya dengan jari-jari kaki. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan pengetahuan seputar titik pijat refleksi. Titik pijat untuk kaki di mana saja, tetapi titik itu kalau disentuh itu akan memberikan efek kepada anggota tubuh yang lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi ini titik refleksi untuk motorik ya. Titik refleksi di mana kalau kita gerakkan di satu titik, titik yang lain terasa. Saya akan peragakan satu persatu. Jadi, kalau ada masalah, bagian mana saja yang dipijit. Simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar. Serta jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ini dia teman-teman. Oke, ini kita lihat, ini titik, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau saya tekan pada bagian ini, ujung kaki ini bergerak ya. Jari di jempol bergerak. Jempolnya, nah ini berhubungan langsung dengan jempol ya, dari sini. Berhubungan langsung dengan jempol, ini titik terdekatnya. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah pada bagian ini, maka ini kita pijat. Kalau misalkan di sini bengkak, yang dipijat di bagian ini dulu ya. Jadi selanjutnya untuk jari tengahnya di bagian ini. Kalau ada masalah, misalkan jari-jari pada kaki bermasalah, maka titik yang perlu dipijat adalah pada bagian ini. Nah, kemudian selanjutnya, jika ada bengkak pada masalah pergelangan kaki, yang dipijat bukan di bagian yang bengkaknya, tapi dipijat pada titik ini. Ini akan terasa sampai ke bawah. Kalau kita tekan seperti ini, teman-teman, kalau kita tekan seperti ini ujung kaki juga ikut bergerak. Ini jarak yang lebih jauh titik refleksinya. Jadi ini ada hubungannya dengan jari-jari kaki, ini ada hubungannya dengan bagian punggung kaki. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat, ini kalau saya gerakkan, untuk orang yang bermasalah pada pergelangan kaki itu biasanya di sini masalahnya dan di sini. Kemudian untuk orang yang stroke biasanya kaki itu gampang melengkung ke dalam begini kalau berjalan. Nah, jadi yang dipijat pada bagian ini ke atas. Didorong seperti ini. Di sini didorong juga seperti ini. Kemudian ini didorong juga ke atas. Ini didorong lagi ke atas. Supaya urat-urat pada bagian ini kalau ada masalah itu bisa terurai dan bisa menghilangkan keluhan sakit pada bagian punggung kaki, juga bisa membuat jari-jari kaki menjadi rileks. Nah, kalau misalkan urat pada bagian ini bermasalah, maka kita pijat di bagian jari kaki seperti ini. Nah, biasanya ini refleks bergerak, semua anggota tubuh bergerak.
dengan cara memijat jari kaki seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini baru di bagian depan yang saya jelaskan, di bagian ini. Jadi titik terdekat pijat refleksi yang mengarah ke jari kaki itu ada pada bagian ini. Nah, jadi langkah pijatnya kita pijat begini, memutari mata kaki ya. Di sebelah dalam, ini ke arah atas semua seperti ini. Ini untuk menguatkan urat-urat tendon yang kalau ada masalah pada bagian ini dan biasanya terjadi pada orang stroke, juga orang yang pernah mengalami keseleo. Jadi titik pijatnya di sini satu, yang terdekat, kemudian di sini lagi. Nah, yang ketiganya itu titiknya di sini. Nah, biasanya akan bermasalah pada urat-urat yang ada di bagian depan tempurung lutut di sini. Nah, jadi titiknya 1, 2, 3 di sini. Ini terasa sakit biasanya pada bagian ini. Nah, kemudian selanjutnya kita pijat dulu, dilenturkan di telapak kaki, kemudian kita pijit pada jari kaki. Nah, ketika pemijatan pada jari kaki ini terasa sangat sakit. Ini untuk menggerakkan urat-urat yang ada pada bagian ini dan merangsang pembuluh darah balik yang ada di bagian telapak kaki. Karena pada bagian bawah jari kaki itu mengarah untuk menggerakkan urat tendon yang ada di telapak kaki. Sehingga kalau jari kaki dipijit ini bisa langsung tekuk ke atas begini. Nah, ini teman-teman bisa lihat gerakannya. Kalau saya pijit di jari kaki secara otomatis langsung tertekuk ke atas begini. Jadi kalau ada masalah pergerakan, kalau ada masalah pada pergelangan kaki, termasuk di bantalan kakinya, itu sedikit-sedikit uratnya akan terurai. Nah, kita lihat, ini langsung refleks terangkat pada ibu jari kaki. Nah, kebetulan yang saya pijat adalah orang yang menderita stroke dan kakinya masih terasa kaku. Pergelangan kaki masih terasa kaku. Dan itu secara umum pasti dialami oleh penderita stroke. Kemudian kita pijat di jari kaki, itu terasa. Dan ini langsung naik teman-teman. Jadi pijat jari kaki ini bisa memperbaiki masalah yang ada pada bagian pergelangan kaki, telapak kaki, bahkan sampai betis, paha, dan seluruh anggota tubuh. Ya, akan terasa. Tetapi ini jangan lebih dari 1 menit memijatnya di masing-masing jari kaki. Dipijat. Nah, kemudian kita kembali tekan titik pijat refleksi terdekat ke arah kaki. Seperti ini. Kemudian kita gerak-gerakkan seperti ini. Tapi jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar. Digerak-gerakkan saja dulu. Kemudian menekan-nekan pada bagian ini di titik inti pertama tadi. Kemudian yang kedua kita pijat juga di atas, tekan-tekan di atas. Kemudian kita urai dari bawah ke atas seperti ini. Diurai dari bawah ke atas seperti ini. Nanti dari arah bagian dalamnya teman-teman bisa lihat pada kaki yang sebelahnya. Ini dari bawah ke atas, pelan-pelan menekan, tidak terlalu keras tetapi berbobot tekanannya. Kemudian kita ulang kembali seperti ini. Ini setelah kita pijat pada bagian jari kaki. Kemudian kita relaksasi dulu. Baru kita naik ke sini ya. Di bagian ini. Nah, teman-teman bisa melihat saya merabanya dengan cara seperti ini. Ya, masukkan tangan, 3 jari, tarik dari atas ke bawah. Cara menariknya pun kita tekan dulu, baru tarik begini. Ini manfaatnya untuk betis yang sakit, bisa. Untuk betis yang sering ketarik ototnya ke atas bisa. Jadi teman-teman mesti tahu dan paham
cara dan teknik pijat yang mudah untuk kesehatan kaki. Kalau kita mengetahuinya, maka pemijatan tidak perlu dilakukan sekeras mungkin, tetapi memberikan efek dan manfaat jika dilakukan dengan benar. Kita tekan, tarik ke bawah. Tekan, tarik ke bawah. Kemudian kita tarik, ya, sambil menggenggam ototnya. Tarik dari atas ke bawah di bagian dalam seperti ini. Nanti teman-teman dari kaki yang sebelah, teman-teman bisa lihat dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah di bagian dalam, ya. Kalau di bagian luar tadi dari bawah ke atas. Ini untuk titik keseimbangannya. Dari atas ke bawah, ini juga dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Pijit lagi dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah, di sini ada juga titik pijat yang wajib kena, ya. Di belakang, nanti saya akan tunjukkan dari arah belakang. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau ini disentuh, ini akan terasa juga sampai ke bawah. Ini terasa ke atas dan di telapak kaki. Nah, cara mencarinya begini, ya, supaya ketemu. Nah, jadi diraba, ada yang kalau tersentuh itu krek gitu. Terasa sampai ke telapak kaki, terasa sampai ke punggung kaki, terasa di pergelangan, dan ini juga terasa sampai ke tulang panggul. Bahkan sampai ke punggung itu terasa. Nah, jadi teman-teman boleh mencari titik ini. Nah, kemudian yang selanjutnya di belakang ini titiknya. Di bagian belakang tumit nanti akan saya tunjukkan juga. Nah, jadi cara mengurainya, tarik dari atas ke bawah begini di bagian betis. Ingat, dari atas ke bawah di bagian belakang. Sambil memposisikan tangan seperti ini. Kemudian yang sebelahnya kita pijit juga dari atas ke bawah. Menggenggam seperti ini. Jadi kalau betis pegal, betis sering kesemutan, betis sering sakit di malam hari, ini titik pijatnya boleh dipelajari. Ini bisa dilakukan oleh sendiri, bisa juga dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi teman-teman, kenali titik pijat refleksinya, ketahui titiknya, rasakan manfaatnya. Nah, ini saya praktekkan pada kaki penderita stroke. Jadi teman-teman bisa melihat, ya. Ini di sini tadi satu, kemudian di atas, nanti pindah ke belakang. Ya, teman-teman bisa lihat, kemudian ditekan ke atas seperti ini. Ini untuk orang sehat maupun orang sakit. Kalau tekanan seperti ini dilakukan, maka akan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Nah, pelan-pelan saja, tekan, tahan beberapa saat, kemudian lepas. Kemudian setelah itu kita pijat dengan menggerakkan urat-urat pada bagian punggung kaki. Nah, kemudian kita gerakkan seperti ini pelan-pelan. Jadi harus pelan-pelan. Bisa ke arah luar begini, tapi pelan sekali. Ke arah dalam seperti ini juga. Untuk memberikan efek relaksasi pada bantalan tulang yang bermasalah. Pada bantalan tulang di pergelangan kaki. Karena jika tidak simetris, tidak pada posisinya, itu akan menimbulkan rasa sakit. Ini bisa dibagikan videonya. Yang belum subscribe, silahkan tekan tulisan subscribe. Nah, kemudian kita pijat pada bagian ini. Biasanya ada urat untuk orang yang stroke, ya. Ada urat yang sakit pada saat disentuh di bagian ini. Dan itulah yang membuat jari-jari kaki lemah dan kadang tertekuk begini. Nah, jadi untuk kekuatan jari kaki, untuk tenaga pada jari kaki, ini langkahnya satu di sini kita pijat, kemudian di sini juga, di sini, dan di sini.
seperti ini teman-teman. Nah, kemudian yang sebelahnya. Nah, di sebelahnya teman-teman bisa lihat, kalau tadi tidak terlalu jelas dari arah sebelahnya. Nah, di sebelahnya nanti kita pijat di bagian ini ya, dan di bagian ini. Nah, ini kalau saya tekan di sini, itu jari kaki langsung bergerak semua, refleks. Jadi pijat refleksi itu prinsipnya bagaimana kita menekan di satu titik, tetapi akan memberikan reaksi secara refleks, bagian tubuh yang lain itu menerima efek dari pijatan kita. Nah, kemudian di sini juga titiknya teman-teman yang tadi ya, di sini. Nah, di sini saling berhubungan. Nah, ini kalau ditekan di sini sakit, maka tekan juga di bagian bawah sini ya. Kalau ditekan di bagian bawah sini, ini terasa kayak kesetrum. Nah, seperti di sini nih ya. Nah, di bagian ini. Jadi ini tidak menekan seperti video sebelumnya teman-teman. Untuk bagian kaki seperti ini, jadi kita tekannya seperti ini. Nah, di bagian ini. Ini terasa di punggung kaki dan terasa juga di telapak kaki. Nah, yang pertama kita gerak-gerakkan seperti ini. Kemudian kita dorong ke atas juga untuk relaksasinya. Nah, kalau di sini sakit, dorong ke atas begini. Didorong ke atas seperti ini di bagian luarnya. Kemudian kita relaksasi seperti ini di telapak kaki juga. Jadi titik intinya dipelajari teman-teman. Ini 1 ya. 2 di sini. Kemudian 3 di sini, 4 di belakang. Di sini. Nanti saya akan kasih cara-caranya, cara mengurainya. Nah, jadi kalau tadi dari sebelah terlihat jelas di sini, di bagian luar seperti ini. Nah, kalau kaki yang tidak bermasalah, maka titik yang di belakang itu terasa sekali. Nah, di sini juga di bagian lutut, teman-teman, kita harus gerakkan di sini pada urat-urat yang ada di bawah tempurung lututnya. Kemudian dari belakang kita tarik. Nah, cara pijatnya kalau dari belakang tadi, di belakang kita tarik dari atas dulu uratnya. Tadi sudah seperti yang di sebelah kanan. Nah, sekarang kita tarik dari atas ke bawah. Ini untuk memberikan efek relaksasi pada otot betis. Ini untuk merelaksasi kalau ada urat yang bermasalah atau otot yang bermasalah pada bagian betis dari atas ke bawah. Kemudian yang ini kita tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Di sisi tulang kering kita tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Nah, teman-teman, ini tekanannya kurang. Tapi kalau saya bantu dengan jempol, tapi jempol saya tidak menekan, yang menekan hanya bagian dalam. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Nah, kemudian dengan gerakan yang lebih mantap bisa menarik dua-duanya seperti ini dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Jadi bagaimana kita menekan pada satu titik, prinsip pijat refleksi kita harus pahami. Jadi kalau misalkan pada bagian tubuh yang lain bengkak, jangan dipijat pada bagian yang bengkak. Ini 1 titiknya, kemudian 2, 3, 4 di belakang, seperti ini teman-teman. Ditarik dari atas ke bawah, kemudian nanti teman-teman bisa merelaksasi dari sini juga. Seperti ini. Nah, kemudian dipijat seperti ini.
Ini untuk merelaksasi area pergelangan kaki dan jari kaki. Kemudian kita pindah lagi, pijat pada bagian ini. Nah, ini ada bonus nanti di terakhir video, teman-teman. Bagaimana kita menyelesaikan lutut yang bermasalah pada bagian depannya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini pijat jari kakinya. Nah, jadi kalau jari kaki dipijat, ini langsung terangkat ya. Nah, biasanya kalau pemijatan jari kaki itu langsung mengarah ke sana. Pergelangan kakinya ini, bagian kaki, punggung kaki mengarah ke atas. Itu untuk memperbaiki urat-urat yang bermasalah pada bagian ini dan bagian belakang betis. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang sering mengalami masalah betis ke atas, otot betis sering ketarik, maka pada saat bangun tidur, minta tolong kepada keluarga, teman atau sahabat, 1 atau 2 menit ditekan begini. Untuk orang stroke juga latihan di rumah, tekan seperti ini. Tahan 1 sampai 2 menit. Kemudian setelah itu balik lagi begini, tapi tidak boleh meleset ke kiri dan ke kanan pada saat kita mendorong seperti ini. Jadi tutorial ini saya berikan sambil saya terapi penderita stroke. Jadi teman-teman, untuk mengikuti channel kami, silakan klik Pijat Indonesia, kemudian klik tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, jika ada pertanyaan, kritik dan saran buat channel kami, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian kita relaksasi di sini setelah selesai pemijatan. Nanti di akhir, teman-teman, kebetulan ibu ini pernah mengalami sakit lutut yang hebat. Jadi nanti saya kasih bonus. Nah, kalau untuk lutut, ini kita tekan pada ujung ini, kiri kanan, seperti ini. Kemudian kita gerakkan tempurung lutut seperti ini. Gerakkan tempurung lutut seperti ini. Ini sangat bagus sekali untuk teman-teman yang masih sehat pun, ini bisa dilakukan sendiri, menggerak-gerak lutut begini. Untuk menjaga elastisitas pada bagian lutut, untuk menjaga elastisitas bantalan lutut, serta urat-urat tendon dan otot pada bagian lutut yang biasa dialami sering bermasalah karena kita salah posisi, jalan terlalu jauh, naik gunung, naik tangga, kadang bisa terjadi sakit lutut. Untuk menjaganya, untuk menguatkan bantalan tulang pada posisi lutut, itu teman-teman boleh menggerakkannya setiap hari begini. Pada saat posisi duduk, teman-teman bisa gerakkan seperti ini, di bagian tempurung lututnya, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya dari arah belakang. Boleh balik badan, Bu. Nah, dari arah belakang, oke. Dari arah belakang, ya, kita relaksasi seperti ini. Pada bagian paha, teman-teman bisa lihat, ini dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas begini. Nah, kemudian kita tarik begini ke bawah. Nah, tadi saya kasih dari arah depan, titik pijat yang satu ini di sini. Ini terasa sampai ke kaki. Teman-teman bisa lihat ini bisa bergerak. Ini terasa sampai ke seluruh tubuh. Ya. Ini hanya menopang saja ya, tidak memijat. Oke, jangan diangkat, Bu. Ya. Ini kita relaksasi di betis. Kemudian kita tekan seperti ini dan menggerak-gerakkannya seperti ini. Nah, tadi teman-teman ini titiknya, kita kembali gerakkan di sini. Kemudian tekan-tekan di sini.
dorong seperti ini boleh, didorong lagi seperti ini. Berapa lama pemijatannya Pak Mukmin? Ini pada bagian kaki bisa 10 menit di sebelah kiri, 10 menit di sebelah kanan dari durasi waktu totalnya. Kecuali di jari kaki jangan lebih dari 1 menit. Nah, untuk lutut pada saat posisi ini rileks, ya, kita masukkan tangan seperti ini, kemudian gerakkan ke atas dan ke bawah sambil menggerakkan di sini. Yang tempurung lututnya kita gerakkan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ini untuk menghindari masalah pada bagian lutut dan untuk memperbaiki masalah pada lutut. Jika ada masalah bisa selesai, jika tidak ada masalah bisa memberikan efek kesehatan yang maksimal pada bagian lutut. Lutut menjadi kuat, tumpuan menjadi kuat, kaki pun jadi sehat. Nah, kita pijat begini teman-teman. Nih, kita gerakkan. Setelah itu kita tarik ke bawah. Jadi pada bagian ini batas yang harus ke atas itu adalah tulang ini ukurannya teman-teman. Nah, tulang ini ukurannya, ini di bagian dalamnya kita dorong dari bawah ke atas begini. Dorong dari bawah ke atas seperti ini. Dari bawah ke atas seperti ini. Nah, kemudian kita relaksasi di sini. Dan kita gerakkan seperti ini. Nah, pada saat kita menggerakkan seperti ini jangan menekan terlalu kuat. Ini hanyalah relaksasi. Oke. Subscribe yang belum subscribe teman-teman. Kemudian kita pijat pada bagian dalam, kemudian kita relaksasi seperti ini. Memukul-mukul seperti ini pada bagian urat ini. Nah, setelah itu kita pindah ke yang sebelah kanan lagi. Nah, teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Ini kita tarik dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Pak Mukmin, saya kurang kuat. Oke. Kalau kurang kuat, menekannya seperti ini. Ini tekanannya cukup kuat ya. Tapi tidak boleh terlalu kasar. Kuat tekanan tapi tidak kasar. Kuat tekanan tapi tidak kasar. Seperti pada video yang lain, ditambahkan dengan relaksasi telapak kaki seperti ini bisa dilakukan. Nah, kemudian kita posisikan begini. Tarik dulu di sini, di bagian dalam betis, karena biasanya, terutama orang yang stroke dan yang sering mengalami otot betis biasa ketarik ke atas, itu ototnya mengarah ke dalam begini. Ototnya ketarik ke dalam begini, dan itu bisa menimbulkan rasa sakit dan pegal pada bagian depan tulang kering. Nah, titik yang tadi saya sampaikan pada saat posisi dari arah depan itu ada di sini. Nah, ini. Kalau dicari itu akan ketemu. Dari bawah sini terasa sampai ke sini, terasa sampai ke bagian tumit, bagian jari kaki. Kemudian kita tarik dulu begini dan memijat pada bagian ini dari atas ke bawah. Kita pijat begini. Nah, posisi tangan saya ini tidak menekan, ya, hanya di depan saja seperti gerakan yang sebelumnya tadi. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita gerakkan lagi bagian lututnya. Bagian lutut ini kita gerakkan
Kalau misalkan tidak kuat dengan satu tangan, atau misalkan orang yang dipijat besar, lingkar pahanya besar, kita gerakkan dengan dua tangan seperti ini. Boleh bergantian. Kemudian kita cari urat tendon bagian depan lutut. Yang bermasalah biasanya untuk orang-orang yang sering sakit pada bagian lutut. Pak Mukmin masih sakit setelah beberapa lama saya pijat ini, lututnya masih belum bagus, tempurung lututnya belum bisa bergerak. Tekan di sini, lepas. Tekan di sini, lepas. Tekan di sini, lepas. Tekan di sini, lepas. Setelah itu digerakkan kembali tempurung lututnya seperti ini. Nah, kemudian tarik dari bagian dalam itu, dari arah atas ke sini ke arah tumit. Nah, kemudian titik yang tadi saya bilang di tumit ini, di belakang mata kaki. Nah, ini biasanya kalau orang stroke secara umum itu tidak terlalu terasa. Nah, kemudian kita gerakkan kembali urat yang di depan menggunakan jempol. Titik yang pertama tadi, kemudian kita gerak-gerakkan seperti ini. Digerak-gerakkan seperti ini untuk merelaksasi bantalan tulang, untuk merelaksasi urat-uratnya, dan mereposisi kembali urat yang bermasalah karena gangguan stroke. Tekan, ditekan. Kalau untuk orang yang stroke, ini kita harus gerakkan teman-teman, di bagian ini ya. Di bagian ini kita harus gerak-gerakkan supaya urat yang kendor di bagian luar tulang kering itu bisa teraliri oksigen dan cairan, sehingga memberikan kekuatan dan memudahkan syaraf untuk memberikan perintah gerakan. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, bagikan video ini setelah menonton. Mudah-mudahan teknik pijat yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi jika dilakukan dengan benar, mengetahui dengan benar titik pijat refleksi, itu akan memberikan efek relaksasi untuk kesehatan pada tubuh manusia. Nah, tetapi ingat, memijat tidak harus keras, tetapi bagaimana kita menekan pada titik yang memang seharusnya ditekan. Hindari memijat pada bagian yang tidak boleh dipijat. Apa saja yang tidak boleh dipijat? Kalau orang sudah mengeluh ada batu ginjal, ada batu empedu, ada infeksi, usus buntu sudah parah, ya, luka terbuka, jangan dipijat. Bagian yang bengkak jangan dipijat. Bagian peradangan jangan dipijat. Luka karena diabetes jangan dipijat. Tumor, kanker ganas tidak boleh dipijat. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan video ini menjadi berkah dan bisa dijadikan salah satu referensi untuk mengatasi masalah keluhan pada kaki. Terima kasih. Salam sehat. Dari tukang pijat terganteng sedunia, saya Muhammad Mukmin dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Video ini saya buat di Kota Mobagus, Sulawesi Utara. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti dan subscribe channel YouTube Pijat Indonesia senantiasa diberi umur yang panjang, dilimpahkan kesehatan, serta dimudahkan urusan rezekinya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.